Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Hanifatul Hasanah dari Institut Agama Islam Syarifuddin dari Prodi PAI Khusus Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian media pembelajaran dan nilai praktis pemanfaatan media untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muftaqin MPDI. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian media dan pembelajaran. Media sendiri secara bahasa berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antar guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung maupun secara tidak langsung. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Gatnya mengartikan media sebagai berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan BRICS mengartikan media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa media merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, membangkitkan semangat, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa. Kemudian, Garrett dan Ellie mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Sedangkan menurut Omar Hanali, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antar guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu mengikuti alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar dari penerima pesan belajar, maksudnya siswa. Bagi penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru penyajiannya informasi belajar kepada siswa. Nah, jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan seorang guru. Sekarang kita akan membahas jenis media belajar. Jenis media belajar itu ada 3, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Yang pertama kita akan membahas media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi, khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi, media visual ini tidak dapat digunakan untuk umum. Lebih tepatnya, media ini tidak dapat digunakan oleh para tunanetra, karena media ini hanya dapat digunakan dengan indera penglihatan saja. Jadi contohnya media visual itu seperti foto, gambar, diagram, peta konsep grafis, dan poster. Yang kedua yaitu media audio. Media audio
atau media dengar adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengar saja. Jadi sama dengan audio visual tadi, bahwa media audio ini tidak dapat dipergunakan untuk umum, maksudnya tidak dipergunakan untuk yang tunanetra karena ini hanya menggunakan media pendengar saja. Contohnya seperti radio dalam laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa itu media media yang biasanya digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran seperti mendengarkan percakapan bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan adanya alat ini dapat mempermudah pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengar dan penglihatan. Jadi audiovisual ini gabungan dari media visual dan media audio. Nah, untuk media audiovisual ini sendiri menurut Jamar dibagi menjadi dua, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Yang dimaksud dengan audiovisual murni yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti televisi, video kaset, dan film bersuara. Sedangkan audiovisual tidak murni itu yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, seperti film bingkai suara. Baik, sekarang kita masuk ke hal yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan. Maksudnya di sini media yang harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau dirumuskan dari materi yang akan disampaikan dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang kedua, menentukan keefektifan. Maksudnya di sini dalam pemilihan media pembelajaran, pendidik harus mampu memilih media mana yang digunakan dan apakah media tersebut sudah efektif atau tidak untuk digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Yang ketiga adalah mengukur faktor kemampuan pendidik dan peserta didik. Maksudnya di sini dalam memilih media pembelajaran itu pendidik harus mampu mempertimbangkan apakah pendidik mampu menyampaikan materi dengan menggunakan media tersebut dan materi yang akan disampaikan harus dapat harus sesuai dengan kemampuan siswa atau peserta didik dengan pola pemikiran mereka. Yang keempat, mempertimbangkan faktor fleksibel atau kelenturan tahan lama dengan kenyataannya. Maksudnya di sini adalah pendidik dalam memilih media harus mempertimbangkan kelenturan dalam arti media dapat digunakan dengan tahan lama dalam segala situasi dan tidak berbahaya saat digunakan, bisa digunakan dan memanfaatkan media yang ada di sekitar. Yang kelima, memperhatikan faktor kesediaan media. Maksudnya di sini tuh karena di setiap sekolah itu tidak sama menyediakan berbagai media belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, pendidik dapat memanfaatkan media yang ada di sekitar. Selain itu, pendidik juga bisa membuat media itu sendiri. Jika media mudah dijangkau atau dapat
dapat dibuat sendiri dengan mudah, maka gak apa-apa buat sendiri. Yang keenam, menentukan faktor kesesuaian atau keseimbangan antara manfaat dan biaya. Maksudnya di sini, dalam memilih media harus diperhitungkan apakah manfaat yang diperoleh dari pembelajaran dengan menggunakan media tersebut dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk media tersebut itu harus seimbang atau sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Yang ketujuh, menentukan faktor objektif. Maksudnya dalam pemilihan metode itu bukan hanya kehendak, kesenangan atau kebutuhan guru saja, melainkan berdasarkan keperluan sistem belajar. Oleh karena itu, pendidik bisa menanyakan atau meminta masukan kepada peserta didik. Karena jika media yang digunakan tersebut disukai oleh peserta didik, maka peserta didik itu akan mudah memahami atau menerima materi yang sudah disampaikan dengan menggunakan metode media pembelajaran tersebut. Yang kedelapan yaitu sesuai dengan program pengajaran. Maksudnya di sini media yang digunakan dalam penyampaian pembelajaran harus sesuai dengan program pengajar atau harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang terakhir, menentukan sasaran program. Maksudnya di sini media yang akan digunakan harus dilihat kesesuaian dengan kemampuan berpikir peserta didik, baik dari segi bahasa, simbol-simbol yang digunakan atau cara dan kecepatan dan waktu penggunaannya. Baik, sekarang kita akan membahas manfaat media pembelajaran. Yang pertama adalah dapat membantu kemudahan belajar bagi siswa dan kemudahan mengajar bagi guru. Maksudnya di sini itu dalam penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran akan memberikan banyak manfaat. Di satu pihak akan memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang sedang diajarkan karena siswa secara langsung dapat berinteraksi dengan objek yang menjadi bahan kajian. Sedangkan untuk pihak lain, maksudnya untuk seorang pengajar, menggunakan media pembelajaran dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat disampaikan guru melalui komunikasi, sehingga kesulitan siswa memahami konsep dan prinsip tertentu dapat teratasi. Bahkan dengan kehadirannya media ini, diakui dapat melahirkan umpan baik bagi para siswa. Yang kedua, melalui alat bantu konsep atau tema pengajar yang abstrak dapat diwujudkan dalam bentuk konkret. Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran khususnya pada materi pembelajaran yang bersifat abstrak yang sukar dicerna atau dipahami oleh setiap siswa, terutama materi pembelajaran yang rumit. Hal ini bisa membantu siswa untuk lebih mudah memahami. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar tidak membosankan atau tidak monoton lagi dengan adanya media pembelajaran ini. Yang keempat, segala alat indera dapat menafsir dan turut berdialog sehingga kelemahan dari satu indera dapat diimbangi oleh kekuatan indera lainnya. Dan menurut Levy dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual. Yang pertama, fungsi atensi.
Maksudnya media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang terkait dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Yang ketiga, fungsi kognitif. Media visual dapat terlihat dari temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancarkan pencapaian tujuan untuk memahami dan meningkatkan informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat yaitu fungsi kompensatoris, yaitu media pengajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan meningkatkan kembali. Fungsi media pembelajaran bagi pengajar. Yang pertama, memberikan pedoman atau arahan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik dengan adanya media pembelajaran ini. Yang ketiga, memberikan kerangka sistematik mengajar dengan baik. Yang keempat, memudahkan kendali pengajar terhadap materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran ini. Selanjutnya, membantu kecermatan, ketelitian, dan penyajian materi pembelajaran. Selanjutnya, membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. Yang terakhir, meningkatkan kualitas pembelajaran dalam belajar mengajar dengan menggunakan media pembelajaran ini. Sekarang, fungsi media pembelajaran bagi siswa atau bagi pelajar. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar pembelajar. Yang kedua, memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar. Yang ketiga, memberikan struktur materi pelajar dan memudahkan pembelajar untuk belajar. Yang keempat, memberikan inti informasi pokok-pokok secara sistematik sehingga memudahkan pembelajar untuk belajar. Yang kelima, merangsang pembelajar untuk fokus dan beranalisis. Yang keenam, menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. Pembelajar dapat memahami materi pembelajaran dengan sistematik yang disajikan pengajar lewat media pembelajaran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.